Assalamualaikum sobat kalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti sobat bisa lihat di sebelah kanan saya ada satu motor yang mau kita bahas di vlog kali ini. Motor ini adalah produk yang dijual oleh M-Force Indonesia. Ya, namanya adalah GY 150. Dari namanya aja udah kelihatan bahwa ini adalah motor dual purpose atau motor trail 150 cc. Cuman yang menarik adalah memang harganya. Harganya boleh dibilang untuk kelas trail 150 cc itu boleh dibilang paling terjangkau sih. 20-an juta rupiah. 22 kalau nggak salah, 22 jutaan rupiah. Lawannya ya memang pada dasarnya karena kita lihat dari mesinnya, dari sini kelihatan masih air cooled gitu ya. Terus habis itu upside down gitu, kelihatan bahwa memang kompetitornya itu ada di sekitar Honda CR-V 150, KLX 150S yang boleh dibilang head to head dengan motor ini. Nah, selain dari harganya yang benar-benar boleh dibilang benar-benar terjangkau ya, kita akan bisa lihat seperti apa sih sebenarnya kualitas dari motor ini melalui vlog yang berikut ini. Yuk kita cek. Nah, jadi sobat sekalian, pada dasarnya nama resmi dari motor ini adalah SM Sport GY 150. Ini adalah salah satu varian dari SM Sport seri Adventure Series. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saya lihat. Bisa dilihat ada tulisannya GY 150. Saya nggak tahu sih ya apa kepanjangan dari GY-nya itu sendiri. Nah, kita akan coba cek sedikit satu persatu. Kita mulai dari gambar full ya, atau penampakan full dari GY 150 ini ya. Oke, tadi mulai dari depan kita bisa lihat sini belakangnya. Nanti kita akan bahas lagi secara mendetail gitu ya. Ini dari belakang sebelah kanan, putar lagi, dan kita akhiri lagi di bagian depan sebelah kanan. Jadi teman-teman sekalian, GY 150 SM Sport itu dibanderol dengan harga 22.164.000. Nah, boleh seperti itu teman. Artinya nggak jauh-jauh banget ya dari 20-an juta gitu ya. Keren banget. Nanti kita akan ceritakan ada satu berita menarik bahwa nanti ke depan SM Sport akan bisa menghadirkan motor yang bahkan jauh lebih murah nih daripada ini, dari GY 150. GY 150 ini aja udah murah banget sobat sekalian. Udah 22 jutaan gitu loh ya. Apalagi kalau misalkan ada yang lebih murah lagi, bisa di bawah 20 juta, wah lebih ngeri lagi nih. Oke, skip. Kita langsung bicara juga dengan GY 150. Pada dasarnya platformnya itu motor trail gitu ya, sobat bisa lihat di sini. Kita akan mulai dari mesinnya. Wah, seperti apa nih jati diri dari mesinnya? Mesinnya boleh dibilang ini adalah mesin berpendingin udara, sobat bisa lihat situ ya. Ada grid pendisipasi udaranya, fin-finnya ya, fin, ada tulisan SM Sport. Mesinnya itu boleh dibilang adalah mesin dengan kubikasi 149 cc. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, 149 cc dengan ukuran bore stroke tuh 57,3 ya kalau nggak salah, kali 57,8, jadi ada dalam situ. Tapi kalau lihat dari headnya sih memang iya mirip-mirip seperti kayak headnya apa ya, Mega Pro Verza gitu ya. Namun pada dasarnya dia masih menggunakan karburator. Nah ini ya teman-teman sekalian, nih karburatornya ya, menggunakan karburator merek apa nih, Keima. Keima gitu. Lalu kita bisa lihat juga leher knalpotnya itu nanti akan ke arah bagian belakang melalui dalam, jadi nggak melalui bagian luar dari bodi mesin seperti juga motor-motor trail seperti biasa. Nah teman-teman sekalian, dari mesin 149 cc dengan karburator ditambah dengan kompresinya yang boleh dibilang nggak gitu gede ya, cuma 9,2 banding 1, itu bisa menghasilkan power di sini nih ya. Power yang ditransmisikan ke via transmisi itu sekitar 8,2 ya kilowatt di sekitar 7.000 rpm. Kecil juga, pendek juga ya. Dengan torsi nih sob, 12 Nm di 5.000 rpm. Wah, berarti pendek banget. Ini motor asli bakalan ngejambak banget bahkan di rpm bawah. Dan itu adalah karakter yang memang
benar-benar karakter dari motor-motor dual purpose, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sasisnya sendiri boleh dibilang dari atas sih sebenarnya backbone, cuman dia sebelah sininya itu sasisnya tuh memeluk swing arm. Jadi sasisnya itu udah berada di, sobat bisa lihat ya, sasisnya itu berada di luar dari swing arm. Lalu kita bisa lihat juga bahwa di depan dari engine-nya itu ada kayak down tube. Ada down tube-nya ya teman-teman sekalian ya. Nah, down tube ini juga untuk selain kalau misalkan mesin-mesin GL series itu kan hanya down tube itu hanya nempel di depan, tapi ini ada kayak engine guard-nya di sebagian bawah. Ini keren banget. Nah, bicara mengenai transmisi yang dipakai, sistem transmisi yang dipakai oleh mesin dari GSX 50 ini masih menggunakan transmisi 5 kecepatan teman-teman sekalian ya. Transmisi 5 kecepatan. Jadi belum banyak gitu ya, dengan maksimum kecepatan, maksimum speed atau top speed itu bisa sampai 90 km per jam. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, tadi kita udah bicara tentang sasisnya, tangkinya. Ini langsung tangki terbuat dari logam langsung dengan shroud seperti ini. Shroud ini tidak memproteksi radiator ya, karena memang motor ini nggak ada radiatornya. Ini yang keren adalah dia menggunakan suspensi depan upside down dengan boleh dibilang diameternya cukup gede nih sob. Mungkin sekitar 41 ya, gede banget sih ini ya, 41 mm, tapi nggak tahu deh, nggak ada data mengenai diameter dari upside downnya. Warna emas tapi tidak ada setupnya sama sekali sih gitu teman-teman sekalian ya. Lalu kita bisa lihat di sini headlamp depannya masih menggunakan bulb ya, Lalu seperti biasa motor-motor trail, front fendernya itu menyatu dengan bagian atas dari bagian bawah dari Triple T gitu ya. Kalau dilihat sih travelnya cukup panjang ya dari suspensi ini. Dan jika kita teruskan ke bawah, itu kita akan mendapatkan ban depannya itu tidak menggunakan ban ring 21 seperti biasanya motor trail. Ini lebih ke ban ring 19, agak sedikit dual purpose. Dan kalau kita lihat dari bannya yang berukuran 100/19 itu tidak off-road, tidak motocross banget ya. Jadi agak sedikit dual purpose gitu ya. Dengan rem depan cakram 2 piston kaliper. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita lihat lagi ya, panelnya sih masih sederhana. Boleh dibilang ini hanya starter, terus habis itu engine kill switch gitu. Panel cakram depan, panel pengeremannya. Lalu ini tuh masih boleh dibilang ini tuh old fashion juga sih. Udah lama banget kita bisa melihat model seperti ini gitu ya. Lampu jauh, lampu ini yang lihat dari sini, terus habis itu pemilih lampu jauh, lampu dekatnya sini, turnnya di sini. Lalu ada juga klakson seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini model kaca spionnya. Kita bisa juga lihat model speedometernya. Kuncinya model-model gaya yang menggunakan secure key shutter. Jika dinyalakan nih seperti ini teman-teman sekalian. Red line-nya sih di 10.000 ya. Namun power maksimum tadi ya kita bisa tahu bahwa hanya nyampe di 7.000. Terlebih lagi torsi maksimum juga cuma ada di 5.000 gitu ya. Namun kita bisa lihat di sini gabungan antara analog dan digitalnya. Analognya itu tachometer, sementara MID seperti gear indicator, terus habis itu speedometer, terus odometer, fuel level meter itu menggunakan digital LCD. Ini kita bisa pilih-pilih. Ini hanya odometer dan trip meter doang teman-teman sekalian. Trip meternya bisa di nolin. Nah, jadi ini nolin, gitu seperti biasa di reset, tapi odometernya nggak bisa di reset. Ada gear indikatornya juga. Terus ada beberapa lampu seperti netral, terus lampu jauh dan segala macam. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat itu selain dari suspensinya belum bilang gede banget, kalau menurut saya handlebarnya ini baplang banget, lebar gitu ya. Bila dibandingkan dengan KLX 150 dan juga CRF, ini lebar banget. Ini lebih jauh, lebih lebar. Lebih lebar ininya dimensi panjang dari handlebarnya. Nah, wheelbase dari motor ini itu sekitar 1,4 meter gitu ya. Seat height atau ketinggiannya itu 870. Saya dipastikan akan jinjit karena
jangkauan kaki saya itu cuma 750, sedangkan ini tuh ketinggian tempat duduknya itu 870 teman-teman sekalian, atau 87 cm. Itu tuh tinggi banget ya. Ground clearance-nya ya, ground clearance-nya dari tarmac atau dari permukaan bawah sampai titik terdekatnya itu sekitar 25 cm ya. Lalu kita bisa lihat lagi ke atas itu tangki bahan bakarnya ini bisa memuat bensin sebanyak 10 liter. Secara umum GY 150 itu bobotnya tuh 140 kg teman-teman sekalian. Ya, 140 kg dengan ini semuanya. Kita bisa lihat juga di sini swing armnya itu masih bertipe kotak gitu ya, logam biasa, seperti biasa, standar-standar aja. Lalu ada sedikit kayak adjuster dari rantai gitu ya. Bagian buritannya itu menggunakan grab belakang itu yang terpisah kanan dan kiri. Joknya itu tipe tandem ya, bergabung jadi satu. Lalu ini kita bisa lihat sobat sekalian, di sini ada kayak kotak penyimpanan, bisa ditaruhin toolset, terus lap-lap atau kanebo dan segala macam gitu ya. Lampu bagian belakang ini menarik nih, modelnya gayanya kayak gini. Ini LED teman-teman sekalian ya, LED dengan lampu sen juga LED. Hadir juga lampu penerang dari plat nomor. Bentuknya itu seperti ini ya, agak sedikit lebar sih ya. Nah, ini pertanyaannya bisa dibuka nggak ya? Kayaknya sih tetap bisa dibuka ya. Sementara itu knalpotnya itu di end mufflernya itu hadir tinggi teman-teman sekalian. Nah, jadi itu ya. Wah, jadi penasaran nih. 870 mm atau 87 cm itu setinggi apa ya? 80. Nah, kita akan coba dulu ergonomi secara statis, baru nanti setelah itu kita cobain di trek seperti apa rasanya. Yuk.